Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak-bapak guru SMP Negeri 1 Tepon dan Satap. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Tentu pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi sebagai suatu sana petunjuk bagi kita semua. Baik, bapak-bapak yang kami hormati, adapun agenda kita pada siang hari ini yakni melakukan observasi terkait dengan praktik kinerja kepala sekolah. Jadi ini merupakan suatu tuntutan kita ya di platform Merdeka Mengajar, di mana kalau kemarin kan kepala sekolah itu melakukan observasi langsung kepada guru-gurunya, kemudian baru bisa lanjut mengisi tindak lanjut di aplikasi e-kinerja di PMM-nya. Nah, begitu pula juga kepala sekolah, tentu yang melakukan observasinya yaitu kepala dinas. Tetapi tidak mungkin kepala dinas mau langsung turun ke semua sekolah yang ada di Kabupaten Luwu. Sehingga beliau membuat sebuah tim kerja. Nah, tim kerja inilah yang terdiri dari pengawas sekolah yang melakukan observasi langsung ke sekolah-sekolah. Nah, tentu terkait dengan observasi ini, di mana yang melakukan penilaian itu bukan kami sebagai pengawas, tapi yang melakukan penilaian itu adalah langsung Pak Kadis. Jadi kami ini hanya memberikan nanti rekomendasi, catatan, ada semacam rubrik yang kami nilai nanti, ini yang kami berikan kepada Pak Kadis. Nah, tentu terkait dengan rubrik ini lebih baik kalau kita membuat sebuah dokumentasi ya, dokumentasi baik itu foto atau video, sehingga nanti kepala dinas bisa langsung melihat bagaimana bentuk observasinya di sekolah ini, dan beliau bisa langsung menilai terkait bagaimana indikator kinerja kepala sekolah di sekolah ini. Jadi kami hanya memberikan rekomendasi. Nanti Pak Kadis yang langsung melakukan penilaian, karena kepala sekolah itu atasan langsungnya adalah kepala dinas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adapun indikator yang dipilih oleh Bapak Kepala Sekolah, tentu indikator ini terkait dengan indikator yang menjadi urgensi atau menjadi suatu hal yang perlu kita benahi, tentu yang ingin lebih kita tingkatkan di sekolah ini, yaitu terkait dengan bagaimana membuat sebuah perencanaan yang baik di sekolah kita. Nanti sama-sama kita lihat bagaimana materinya. Harapan kami sebagai observer di sini adalah ada semacam nanti umpan balik dari teman-teman semua, ada pertanyaan apa yang telah disajikan nanti oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, utamanya nanti untuk peningkatan murid-murid kita di sekolah ini. Baik Bapak-bapak yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyajikan materinya. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Barusan pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak pengawas, yang saya hormati Bapak guru, Ibu guru. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga dapat kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam atas junjungan Nabiullah, Nabi yang kita ikuti jejak langkahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama berbahagia, bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan sesuatu implementasi perencanaan pembelajaran. Yang mana di sini apa itu perencanaan pembelajaran? Jadi perencanaan pembelajaran, jadi kita dapat lihat di layar, perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dilakukan oleh guru dalam membimbing, membantu dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar serta mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu. Jadi inilah yang kita, langkah-langkah yang kita lakukan bersama. Yaitu di mana tadi dikatakan langkah-langkah itu penyusunan adalah materi pembelajaran. Itu yang sering sudah dilakukan. Kemudian penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran. Dan penilaian dalam suatu lokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Itu perumusan perencanaan pembelajaran. Merumuskan RPP selain pedoman pada kurikulum dan silabus, guru juga memperhatikan aturan-aturan yang terdapat pada Permendikbud antara lain. 1. Pencapaian pembelajaran. 2. Karakteristik pembelajaran. 3. Metode pembelajaran. Dan 4. Prinsip penilaian. Tentu di dalam pencapaian pembelajaran itu tentu ada tujuan-tujuan yang kita mau capai. Apa itu? Bagaimana caranya supaya bisa kita capai? Tentu kita membuat perangkat pembelajaran. Oke, saya lanjut lagi. Pencapaian pembelajaran. Nah, ini. Pencapaian pembelajaran, proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar secara bermakna baik siswa untuk membuka keunikan potensi dirinya dalam menginternalisasikan pengetahuan, keterampilan, sikap berupa kegiatan pemberian pengalaman, belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi agar antar siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Dalam rangka pencapaian pembelajaran berupa aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi itu yang dilakukan. Seorang guru harus mengadakan interaksi terhadap siswa supaya siswa bisa hidup dalam pembelajaran kita ini, bisa hidup. Lanjut, karakteristik pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, terdampak pemberian pengalaman belajar,
lebih banyak kepada siswa. Berarti kita ini menceritakan pengalaman kita kepada siswa, bagaimana supaya siswa bisa lebih memahami, lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Oke, lanjut. Salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif adalah pendekatan pembelajaran saintifik. Ada pembelajaran saintifik menekankan kepada proses pencarian pengetahuan daripada transfer pengetahuan. Siswa dipandang sebagai objek atau subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswanya sebagai subjek, jadi kita itu mentransfer ilmu dari kita kepada siswa supaya siswa bisa memahami dengan baik. Oke, selanjut. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran, penggunaan metode yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan, karena setiap metode pembelajaran memiliki keunggulannya. Oleh sebab itu, pemahaman guru dalam memilih metode pembelajaran sangat penting. Sebelum memutuskan metode mana yang akan dipakai selain pertimbangan capaian pembelajaran yang akan dituju. Kemudian berikutnya prinsip penilaian. Penilaian hendaknya berorientasi pada ketercapaian pembelajaran, bukan vonis terhadap kesalahan. Artinya penilaian masih bisa berubah selagi siswa bersedia memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Sepanjang proses pembelajaran, hal ini sulit dilakukan bila sistem penilaian masih hanya menggunakan sistem tertulis dan tugas. Jadi penilaian terhadap siswa bukan hanya tertulis dan tugas, tetapi bisa juga kita menilai secara formal, menilai tingkah lakunya bagaimana, apakah dia bisa berubah atau tidak di dalam proses pembelajaran. Oke, seterusnya lanjut. Pengaruh perencanaan pembelajaran terhadap kinerja guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara tanggung jawab dan layak berdasarkan undang-undang guru. Dan dosen, kompetensi guru dikembangkan secara utuh dalam 4 kompetensi, meliputi kompetensi pedagogiknya, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Guru merupakan unsur dominan dalam pembelajaran, di mana pembelajaran tidak akan berkualitas tanpa peran guru. Sehingga kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan guru tidak sebatas menyampaikan materi, melainkan mengembangkan kompetensi lainnya. Jadi itulah 4 kompetensi yang kita miliki sebagai pendidik. Oke, lanjut. Pengaruh perencanaan pembelajaran terhadap proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran berarti penerapan secara nyata rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh pendidik. Jadi kita sebagai pihak guru, ya kita yang membuat perencanaan untuk yang mau disajikan kepada peserta didik atau siswa.
Dengan perencanaan pembelajaran yang baik akan membuat pelaksanaan pembelajaran akan berjalan baik pula. Proses pelaksanaan pembelajaran erat kaitannya dengan pencapaian atau penciptaan lingkungan yang memungkinkan siswa belajar secara aktif. Jadi kalau kita membuat program pembelajaran, rencana pembelajaran yang bagus, tentu siswa lebih bersemangat belajar, menerima pembelajaran yang kita berikan. Tahapan pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari tahapan itu pertama tahapan awal, yaitu pembukaan yang biasa kita lakukan, ada di RPP, kemudian tahapan inti materi yang kita sajikan, kemudian tahapan penutup adalah rangkuman biasanya di RPP. Pentingnya perencanaan pembelajaran, tahapan pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan pembelajaran yang berarti penerapan secara nyata rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh guru dengan perencanaan pembelajaran yang baik akan membuat pelaksanaan pembelajaran akan berjalan lebih baik pula. Oke, terima kasih. Jadi itulah sajian yang sempat saya sampaikan, bahwa di mana kita seorang guru itu harus membuat perencanaan pembelajaran sehingga perencanaan itu bagus, sehingga bisa siswa dapat menerima lebih baik lagi, lebih nyaman. Oke, sekian dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas materi yang telah disajikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, tentu dalam membuat perencanaan ini ya banyak hal yang harus kita persiapkan ya. Tentu tadi setelah kita menyimak materi, ya ada mungkin yang bisa menjadi kejanggalan di hati kita ya. Mungkin ada yang bisa di-sharing atau ditanyakan karena tentu dalam membuat perencanaan tadi ya, ketika kita mendengar materi ada pertanyaan pemantik yang muncul. Ya. Kira-kira mengapa kita perlu melakukan perencanaan? Kemudian bagaimana pengalaman kita ya dalam membuat perencanaan pembelajaran? Tentu kita sebagai guru pasti punya pengalaman dalam membuat perencanaan pembelajaran. Ya, baik itu mungkin ada teman-teman yang menelur internet ya. Tapi itu kan perlu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Tentu kemudian apa yang menjadi hambatan kita dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Ya. Yusuf Kalla pernah berkata bahwa perencanaan yang baik itu pekerjaan yang baik tanpa perencanaan itu akan menjadi sulit. Ya. Kemudian perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan itu akan menjadi arsip saja. Ya, tentu kalau kita membuat RPP tapi tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tentu akan hanya menjadi arsip saja di sekolah. Begitu pula juga kalau kita tidak mempunyai perangkat pembelajaran, tentu pekerjaan kita sebagai guru itu akan menjadi sulit. Baik Bapak yang kami hormati, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, dibagi, di sharing-sharing, kita diskusi bersama terkait dengan materi apa yang telah disajikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak kami persilakan. Paksa mungkin ada yang bisa di sharing-sharing, mungkin pengalaman tak waktu PPG kemarin, bagaimana pengalaman tak dalam membuat perangkat pembelajaran. Iya. Kelas
Setuju. Di kelas 7 yang sudah diarahkan itu mengarah ke Merdeka. Iya. Yang kita buat itu belajar. Belajar. Iya. Tapi sama sih Iya, dengan betul. PP. Iya. Cuma pengolahan kata mungkin seperti KD itu kan udah dipakai di mulut belajar. Kalau di mulut belajar itu CP. PP. TP dan CP. CP. Iya. Iya. Jadi memang kalau kita melihat modul ajar dengan perangkat pembelajaran ya hanya berganti nama saja, tapi intinya ada komponen inti yang tidak boleh hilang di situ. Ya, misalkan tujuan pembelajarannya tidak boleh hilang karena kita tidak bisa mau mencapai sesuatu kalau tujuan pembelajaran di perangkat itu tidak jelas. Ya, jadi siswa itu kita perlu menyampaikan sebelum kita mengajar kita harus menyampaikan tujuan kita, ya tujuan pembelajaran kita di hari itu. Nah, sehingga anak-anak punya target terkait dengan materi hari itu. Nah, kemudian komponen yang boleh hilang juga itu adalah langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu adalah komponen inti dalam perangkat pembelajaran. Kemudian juga asesmen ya juga tidak boleh hilang. Adapun mungkin teman-teman yang mau menambahkan media apa mau dipakai itu boleh silakan. Ya, yang jelasnya ada 3 komponen inti yang tidak boleh hilang yaitu CP itu yang pembelajaran, langkah-langkah dan asesmen. Ya. Jadi di kurikulum Merdeka nanti itu ya ke depannya memang kita bukan lagi namanya perangkat pembelajaran tapi berubah menjadi modul ajar. Ya, tapi intinya sama saja isinya. Ya. Hanya perbedaannya tadi yang paling mencolok itu kalau di kurikulum K13 itu masih pakai istilah KD, kompetensi dasar, tapi kalau kita sudah menggunakan nanti CP, capaian pembelajaran. Baik, mungkin ada lagi teman-teman yang lain bisa dibagi-bagi pengalaman. Karena semakin banyak pengalaman teman yang dibagi, ya kami juga semakin banyak sumber-sumber pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Kita kan bang. Jadi kedepannya ini tahun ajaran baru nanti kita harus mau tidak mau kita harus sudah masuk ya di kurikulum Merdeka. Jadi harus memang dipersiapkan nanti. Tentu banyak hal yang baru yang kita akan rasakan, terutama nanti dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang baru. Iya. Tapi jam tak tidak berubah itu tetap ya. Misalkan matematika sekarang kan 5 jam per minggu. Di kurikulum Merdeka itu nanti 4 jam tatap mukanya, 1 jam itu masuk ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Tapi di sini dalam melakukan proyek itu bukan hanya kita sendiri matematika, tapi semua mapel. Jadi ada nanti jadwal yang ditentukan, semua guru mata pelajaran itu harus ada di situ, ya bersama-sama membuat P5 dengan siswa. Jadi P5-nya itu bukan berbentuk matematika saja, tapi secara umum. Jadi bagaimana semua mapel ini bisa berkolaborasi dalam rangka mengarahkan siswa dalam membuat proyeknya. Ya. Jadi bukan tanggung jawab semua satu mapel saja, tapi kita semua berkolaborasi di situ. Karena semua jamnya itu kan hilang semua. Bukan hilang, tapi dialokasikan untuk P5. Jadi misalkan agama, yang awalnya 3, menjadi 2 tatap mukanya, 1 jam P5. Ya. Kalau saya lihat dari beberapa sekolah yang sudah melaksanakan itu, jadwalnya itu bisa dikondisikan ya, jadwal P5-nya. Karena otomatis kan jam kita hilang, maksudnya dialokasikan 1 jam untuk P5. Jadi misalkan hari Senin, ya jam terakhir P5. Nah, ada juga sekolah saya lihat dikumpulkan dalam 1 hari. Jadi misalkan hari Sabtu semua full P5. Jadi semua jadwal P5 itu mulai dari mapelnya matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya itu dikumpulkan dalam 1 hari. Ya, tergantung proyek apa yang mau dilakukan. Nantilah kita perkuat nanti ini kalau nanti sudah mau masuk kurikulum Merdeka atau ajaran baru ya. Nah, teman-teman juga bisa juga cari-cari informasi di internet bagaimana pelaksanaannya, nanti kita sharing-sharing kah? Bukan dikurangi Pak, dialokasikan. Iya, artinya kalau matematika 5 jam. 4 jam ini tatap muka di kelas. 1 jam ini untuk proyek. Iya, jam untuk proyek. Apakah cukup waktu? Iya.
Memang kita itu diarahkan untuk membuat proyek secara kolaborasi dengan semua mapel. Ya, karena siswa itu kan hanya dalam satu semester itu bisa saja hanya satu atau dua tema saja. Ya, temanya ini kan misalkan temanya tentang apa? Pertanian misalnya, pembibitan cabai itu, misalnya itu. Jadi semua mapel itu kolaborasi ke situ. Tapi kita lihat potensi daerah tak dulu, apa yang menjadi potensi di sini, ya. Misalkan di SMP 2 Buah itu kan kemarin teman-teman sudah merancang mau membuat sebuah pengeringan ikan malaja. Bagaimana cara mengeringkan ikan malaja? Nah, kalau di sana kan, kalau sini belum enggak bisa kan? Nah, di sana. Jadi semua mapel ini kerjasama untuk membuat proyek ini. Nah, bisa. Nah, apa yang menjadi potensi di sini? Nah, pada endingnya nanti ada semacam hasil yang bisa dihasilkan oleh siswa. Ada produk yang bisa diciptakan oleh siswa. Tapi intinya produknya ini mau berhasil atau tidak ada masalah. Yang penting prosesnya dulu berjalan. Misalkan nanti pada saat kita merencanakan penanaman cabai, tapi hasilnya nanti mati dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting prosesnya dulu berjalan dengan baik. Ya. Iya memang Pak. 3 bulan ya. Ya memang ini proyek ini dalam satu semester saya katakan bahwa bisa satu tema atau dua tema, tergantung bagaimana lama proyeknya. Proyek ini tidak langsung bahwa hari itu jadi, tidak. Nah, misalkan minggu depan lagi dilanjut lagi. Setiap 1 minggu kita ada. Iya, artinya kan. Berikan penilaian. Iya. Perkembangannya. Iya. Sebenarnya kalau Iya. Iya, jadi proyek itu kita tidak langsung mau turun begitu kerja, tapi ada perencanaan dulu. Jadi sama-sama dulu kita buat dulu modulnya. Nah, modul itu bisa di-download di PMM ada, tinggal kita ATM saja, amati, tiru dan modifikasi, disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, baru kemudian tidak langsung kita kasih dulu materi anak-anak. Ya, jadi kita secara bergantian membawakan materi. Nah, materi ini itu tidak hanya guru yang membawakan. Bisa saja orang tua siswa yang memang punya pengalaman di bidang itu bisa dipanggil sebagai narasumber. Ya, itu yang diharapkan. Sehingga nanti terjalin kolaborasi, kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Jadi contoh mungkin nanti dibawa, misalkan Malaja itu ya dipanggil orang tua siswa yang mungkin sering melakukan itu. Nah, anak-anak juga bisa melakukan kunjungan dulu, kunjungan ke lokasi tempat pengeringan ikan. Oh, dia lihat di sini. Oh, sehingga nanti muncul ya di dalam dirinya, oh ternyata seperti inilah prosesnya. Nah, kemudian setelah tahap itu, ya mungkin tidak 1 hari, mungkin 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, nah, baru mulai aksinya. Seperti itu mengenai P5. Iya.